Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisnawati, saya dari kelas C1 semester 3. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang hardware. Yang pertama ada pengertian hardware. Hardware merupakan alat fisik komputer yang gunanya untuk melakukan beberapa proses seperti input, output, dan juga proses. Nah, kemudian ada jenis-jenis hardware. Yang pertama ada input, output, proses, dan juga storage. Yang selanjutnya ada input. Input dibagi beberapa contoh. Yang pertama ada keyboard yang berfungsi untuk memasukkan huruf, angka, dan simbol. Yang kedua ada mouse, yaitu untuk menggerakkan kursor. Yang selanjutnya ada scanner, fungsinya itu untuk menggandakan atau menyalin gambar dan juga teks. Kemudian ada barcode scanner, yaitu digunakan untuk men-scan seluruh informasi data-data spesifik mengenai suatu produk. Kemudian ada mikrofon, yaitu untuk mengubah suara menjadi getaran listrik. Yang selanjutnya ada kamera untuk mengabadikan suatu objek menjadi sebuah gambar diam atau bergerak. Kemudian ada joystick, yaitu untuk mengontrol pergerakan kursor atau pointer di perangkat komputer. Yang selanjutnya ada fingerprint, yaitu sebagai alat absensi. Dan yang terakhir ada fingerprint, digunakan untuk menganalisis foto dan membandingkannya dengan database untuk mengenali identitas seseorang. Yang selanjutnya ada output. Output ini dibagi beberapa perangkat. Yang pertama ada monitor. Monitor berfungsi untuk menampilkan informasi yang sudah diproses. Kemudian ada printer, berfungsi untuk mencetak informasi atau data ke dalam kertas berupa tulisan atau gambar. Yang selanjutnya ada speaker, berfungsi untuk mengubah gelombang listrik menjadi gelombang audio dengan cara menggetarkan komponennya yang berbentuk selaput. Dan yang terakhir ada plotter untuk mencetak gambar berukuran besar seperti gambar arsitektur. Yang selanjutnya ada proses. Proses dibagi beberapa contoh. Yang pertama ada mainboard, berfungsi untuk tempat memasang semua hardware yang ada pada komputer. Dan yang kedua ada network card. Network card berfungsi untuk jembatan dari komputer ke sebuah jaringan komputer. Dan yang ketiga ada sound card. Sound card itu berfungsi untuk mengirim data audio ke perangkat audio. Yang keempat ada wireless card, berfungsi untuk menangkap sinyal Wi-Fi dari sebuah jaringan Wi-Fi. Kemudian ada RAM, berfungsi untuk menentukan kecepatan akses dalam sebuah komputer. Selanjutnya ada VGA, berfungsi untuk mengolah dan memproses data grafis. Kemudian ada CPU, berfungsi untuk mengontrol seluruh proses pada komputer, baik itu instruksi, pengolahan, hingga menghasilkan output yang diinginkan. Yang selanjutnya ada storage. Storage dibagi beberapa jenis. Yang pertama ada USB flash disk, digunakan untuk penyimpanan data dan memindahkan suatu data dari satu komputer ke komputer lainnya. Yang kedua ada hard disk, berfungsi untuk tempat penyimpanan data sekunder. Dan yang terakhir ada CD atau optical disk, merupakan media penyimpanan yang bisa dibaca maupun ditulis oleh cahaya laser, di mana bentuk umumnya berupa CD atau DVD. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.